Selamat malam. Pada episode kali ini kita bakal membahas tentang 5 strategi mengubah ancaman menjadi peluang bagi UMKM di masa pandemi COVID-19. Berikut 5 strategi teknis agar teman-teman UMKM dapat mengubah ancaman menjadi peluang. Dan tentunya langkah-langkah ini agar kita semua bisa survive di masa COVID-19 ini. Yang pertama, membuat produk-produk baru atau tambahan yang relevan dengan kondisi kebutuhan perilaku pasar di masa kini. Contohnya, untuk di bidang fashion, dapat menciptakan produk yang berkaitan dengan perlindungan dan keselamatan diri. Contohnya, masker dengan desain unik, kacamata pelindung, hijab dengan tambahan fitur masker, sarung tangan, hand sanitizer, disinfektan, dan lain-lain. Lalu bagi di bidang kuliner, dapat menciptakan produk makanan yang lebih tahan lama dan dapat dikemas dengan desain yang menarik. Bagi pelaku yang bergerak di bidang studio digital, desain, konten creator, ataupun animasi, dapat menciptakan konten-konten berupa aktivitas positif yang mendukung keselamatan dan kesehatan terkait COVID-19. Contoh, menjadi penyedia jasa pengelolaan media sosial. Lalu aplikasi digital, aplikasi sederhana yang mensolusikan berbagai permasalahan yang timbul di masa pandemi COVID-19 ini. Contohnya, aplikasi termometer digital, aplikasi telusur jejak perjalanan, aplikasi pengiriman logistik, dan lain-lain. Lalu di bidang I.O., tetap bisa berjalan asal dapat menciptakan atau menawarkan jasa mengorganize event berbasis online seperti acara-acara seremonial seperti akad atau resepsi online, ulang tahun, peresmian program kerja, gedung, dan lain-lain. Berupa pameran, webinar, bazar, dan lain-lain. Lalu di bidang seni budaya dapat menciptakan pertunjukan seni online seperti pertunjukan musik, vokal grup, kolaborasi seniman lintas bidang. Lalu langkah kedua adalah memindahkan anggaran pemasaran ke online channel, namun tetap dengan prinsip low budget tapi high impact, menggunakan iklan berbayar seperti Instagram, Facebook, YouTube, Google AdSense, e-commerce, dan lain-lain. Lalu menggunakan influencer berbayar yang relevan dengan produk yang kita tawarkan. Selain itu, kita juga dapat memaksimalkan yang ketiga, mengoptimalkan omnichannel. Yang dimaksud dengan omnichannel adalah kita dapat mengintegrasikan aktivitas bisnis pada website, aplikasi, media sosial, e-commerce, dengan channel lain yang berpotensi. Lalu membuat dan meningkatkan interaksi dengan konsumen melalui online channels. Selain itu, dapat menciptakan konten interaktif seperti webinar, online talk show, IG Live, IG Polling, IGTV, quiz, ataupun giveaway. Lalu memviralkan konten positif dengan menggunakan tag your friends atau repost to your friends, dan menciptakan konten bertemakan fun, sosial, berita atau informasi dalam mendukung keselamatan dan kesehatan di masa pandemi COVID-19 seperti jargon stay at home ataupun physical distancing. Selanjutnya yang ketiga adalah meningkatkan cooperation atau kolaborasi dengan UMKM lain. Kita harus dapat menciptakan cross promotion ataupun cross selling. Selain itu, kita dapat manfaatkan trik menciptakan produk bundling, dan kita juga bisa berkolaborasi dengan UMKM lain dalam menciptakan sebuah produk. Selain itu, dapat membuat aksi kolektif seperti membuat gerakan sosial membantu tenaga medis, keluarga terpapar COVID-19, ataupun karyawan yang di PHK, seperti tenaga harian lepas, dan UMKM lain yang berdampak langsung pada akibat pandemi COVID-19 ini. Dan yang terakhir, yang kelima, kita dapat mengubah model pendapatan. Menjual sebanyak-banyaknya item produk dengan harga serendah mungkin untuk merangsang konsumen melakukan pembelian berulang pada transaksi-transaksi yang kecil. Lalu kita dapat memberikan diskon, bonus, voucher, dan servis tambahan lainnya. Tidak lupa pula menerapkan paket harga bundling
dan menetapkan harga yang fleksibel bergantung jumlah permintaan atau demand dan waktu-waktu tertentu atau pemanfaatan momentum seperti hari-hari besar. Menawarkan layanan pay later dengan menggunakan berbagai platform yang menawarkan fitur pay later seperti Traveloka, OVO, GoPay, Shopee ataupun Kredivo, dan memberikan layanan peer pay per use di mana konsumen hanya membayar ketika menggunakan produk, seperti memberikan jasa promosi di website, blog, akun Instagram, Facebook, YouTube, WhatsApp, Line, Telegram, dan lain-lain. Jadi kalau bisa disimpulkan, langkah yang pertama adalah membuat produk-produk baru, inovasi kuncinya. Lalu yang kedua, memindahkan anggaran pemasaran ke online channel. Yang ketiga, mengoptimalkan omnichannel. Yang keempat, kolaborasi dan competition. Dan yang terakhir, mengubah model pendapatan. Terus ikuti podcast UMKM Hustler untuk mengetahui tips, trik, dan informasi seputar UMKM di Indonesia. Semoga teman-teman pelaku UMKM bisnis dapat menjadi berkembang dan naik ke level selanjutnya. Selamat malam.